bahwa saya minta kalian itu untuk apa? Untuk apa? Untuk kritis kan? Kritis dan analitis. Saya nggak butuh penjelasan deskripsi panjang-panjang tentang ini perusahaan apa dan lain sebagainya, karena kita semua sudah baca sebenarnya. Kita semua sudah baca, sebenarnya memang fokusnya yang saya pengen adalah kalian fokus di rekomendasi, benerin itu seperti apa sebenarnya. Cuma tadi sebenarnya saya pengen bilang ke kelompok yang presentasi, bilang ke kalian langsung aja masuk ke masukan. Terus saya lihat di WLS ternyata masukannya cuma 1 slide gitu kan. Terus saya mikir, waduh kok cuma 1 slide doang gitu kan, kok padahal saya kayaknya udah wati-wati banget ya minggu kemarin. Kalau misalnya saya minta gak usah ngomongin aneh-aneh, langsung fokus ke analisis aja gitu. Yang kedua itu tuh gimana, kalau kalian mau benerin ya langsung benerin aja seperti apa bentukannya gitu. Itu yang sepertinya agak cukup terlewat gitu ya di sini gitu kan. Tapi bagus ya masalah di order point, itu sebenarnya poin yang bisa di raise ya, ntar kita bahas lagi nggak apa-apa. Ada lagi pertanyaan satu lagi ya yang masih belum dijawab. Ya silakan. Menjawab pertanyaan dari Fernando, jadi link database itu bakal mengurangi biaya perusahaan dengan menyederhanakan struktur data dan menghilangkan pemborosan dalam pengelolaan data. Jadi di sini dia itu bakal mengurangi redundansi data sehingga menghemat ruang penyimpanan dan mengoptimalkan kinerja sistem database. Putih banget nih. Kenapa? Oh udah. Iya. Pertanyaannya apa tadi? Sebenarnya kurang satu. Apa? Information silo. Ya, kamu nanyain definisinya doang. Enggak.
Aku nanya cara ngatasi ya, cara ngatasi ini. Oh iya, terima kasih banyak ya. Bener kayak gitu. Apa implementasi? Salah nggak sih Bu? Pertanyaan agak susah sih memang ya. Mungkin kita bahas minggu depan aja kali ya. Tapi ini bagus pertanyaan dari Mas Albertrando. Jadi dia bahas soal database ya. Sebenarnya itu lebih kepada minggu depan materinya. Jadi yang minggu depan siapa presentasi? Presentasi minggu depan siapa? 2 kelompok harusnya ya. Yang presentasi, oh 1 atau 2? 2 kan ya? Oh kamu sama? Oke, berarti nanti jawabannya Bertrando coba dipikir ya gitu kan ya, kan gimana biar nggak ada information silo ya. Ya pastikan itu juga masuk gitu ya. Udah itu aja. Terus kalian pede aja, itu materinya materi minggu depan. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Diskusikan? Ada? Oke, kalau nggak ada tepuk tangan dulu buat kelompok 5-nya. On Yapi. Kon senangan di Yapi. Jelasin. Ini bacok topi sih. Ayo. Oh. Jangan suruh nunjuk break di teh. Oh iya. Saya mau presentasi manual aja ya. Saya kangen sama teknologi manual. Teknologi nggak pakai teknologi. Ya selain Kezia ada Felicia Yosefin. Felicia Yosefin? Nggak ada. Kevin Tanli, ada Patrick, tadi keluar ya. Michelle Catherine, Karin Fiona, nggak ada. Julio Enver, Alexander Andrew, Fiona Yang, Shannon Pusura, Helen Aurelia, Indriani Margareta, Angelin, Richard Tuniarto, Gabriela Stefani, Stanley Calvin, Anastasia Elektra, Valerie, Kevin Cliff, Michael Purnomo, Caroline Tejo, Meisha Liman, Stefani, tadi dia tapi ya, Isabel Mari, Audrey Verena, Aloysius Brian, Audi Putra, Bertrando, Jesslyn Siela, Hansel, Michelle Shania, Vanuela, Alvin Saputra, Gabriela, Rachel, Enggak. Michael Benedict, Ada Bu. ada kan? Ada. Kelvin, Michael Steven, Enggak ada. Amelia Riyadi,
Jevon Immanuel, Kalista, Tiffany, ada ya, Alvin Sebastian, James, Remia, Rasyana, Sylvester Gilbert, Natalie Angelica, Amelia, Felicita, Kristiani, lumayan ya 8 yang gak hadir. Oke. Oke, teman-teman, selamat pagi. Kita bakal pakai case ini minggu ini dan minggu depan ya. Harusnya enak lah ya, nggak 2 kali baca case. Oke. Ada yang menarik dari case ini? Apa yang menarik? Apa coba yang menarik? Silahkan dilihat. Kira-kira apa yang menarik? Kan menarik nggak? Nggak lah, Bu, tugas mana ada yang menarik sih? Penulisnya? Rosa, penulis artis. Oh, bukan. Oke, ada yang notice sesuatu? Oke, yang nulis ini siapa? Ada yang notice ini semua? Kalau misalnya yang nulis ini anak fakultas teknik sebelum kalian mengerjakan? Enggak. Oke, ngerasa nggak kalau flowchartnya beda kayak yang kalian pelajari di kelas? Ngerasa beda ya? Ternyata mungkin beda karena apa? Yang nulis beda bidang ya? Yang nulis beda bidang. Oke, sekarang paham teman-teman ya? Mungkin kalian ngerasa kayak ini berantakan, ini aneh atau nggak apa. Makanya teman-teman harusnya kalian dari sisi akuntansi kalau mau komentarin itu lebih banyak lagi gitu kan. Jadi kalian paham ya gimana cara berpikirnya anak teknik sama anak akuntansi itu beda banget ya. Rasa nggak sih banyak banget hal-hal yang mungkin mereka miss. Nah, ini case yang ini Pak Greg yang nyari case-nya. Saya mau nyari case lain gitu, nggak nemu yang seberantakan ini, nggak seberantakan ini juga sih. Maksudnya kayak ini rapi tapi banyak celah untuk dikomentarin gitu. Jadi ini menarik banget, bahkan saya mau jadiin ini buat 2 minggu gitu ya, minggu ini sama minggu depan. Nah, jadi teman-teman, one thing yang kalian harus sadari ya, bahwa yang belajar flowchart itu nggak cuma kalian aja anak akuntansi, tapi juga ada bidang-bidang lain. Kira-kira apa lagi selain ini? Apa teknik apa nih? Teknik industri ya. Punya teman yang di teknik industri? Punya nggak? Pacar, kakak, atau apapun? Punya? Oke, teman jurusan apa dulu? IPA ya? IPA, oke. Ada lagi yang punya teman anak teknik industri? Kamu deket nggak sama dia? Nggak. Tahu nggak cita-citanya anak teknik industri itu jadi apa? Jadi apa biasanya? Kata Jevon astrolog. Kenapa? Kata Jevon astrolog. Ini dari segala macam jawaban ini yang paling jauh sih. Oh, bengkel? Apa tuh jawabannya tadi? Jadi apa? Jadi bos. Bosnya apa? Tapi biasanya emang gitu ya. Jadi biasanya anak teknik industri itu emang cita-citanya biasanya jadi head of engineering at least. Ya, jadi kepala bagian engineer. Maksudnya kayak ya mungkin jadi bos juga ya dalam artian, atau enggak mungkin punya they own their business gitu ya. Tapi memang kalau misalnya FYI gitu ya, kalau kalian tahu fakultas teknik itu secara gender biasanya kebanyakan apa? Laki. Cowok. Tapi kalau misalnya teknik industri agak lumayan rata gitu ya, agak lumayan equal gitu ya. Zaman dulu misalnya saya nggak ngerti ya, zaman dulu banget sebelum ada
informatika kan dulu ada yang kepisah, ada yang jadi satu di fakultas teknik gitu ya. Dalam artian biasanya fakultas teknik itu mayoritas cowok. Kalau misalnya ada ceweknya biasanya dia anak teknik industri gitu. Nah makanya biasanya kalau anak teknik industri sendiri ngatain dirinya itu banci biasanya. Kenapa banci gitu? Dalam artian karena teknik industri ini dibilang teknik gak teknik-teknik banget, tapi juga mereka tuh belajar tentang bisnis teman-teman. Oke, karena targetnya apa? Targetnya mereka itu adalah menciptakan sebuah industri yang efisien. Hampir sama kayak kita nggak sih? Salah satu yang makanya kan anak teknik industri juga belajar cost accounting kalau kalian tahu. Saya ingat banget dulu pernah diminta ngajar sama teman saya anak teknik industri ngajarin cost accounting kayak nggak sih, kayak nge-tutor gitu loh, ngelesin. Katanya juga anak ubaya suka ngeles-les gitu ya. Ada yang les di sini? Enggak, les akuntansi gitu. Oh enggak ya, kelas sudah cukup ya. Jadi anak teknik biasanya mereka butuh cost accounting lebih dalam, biasanya khusus sama anak-anak akuntansi gitu. Karena memang basically teman-teman targetnya mereka gitu ya, FYI gitu ya, bahwa mereka itu pengen ya tadi biasanya pengen jadi head of engineer gitu, dalam artian mereka nggak cuma ngerti bikin sebuah teknologi, tapi mereka juga pengen tahu kira-kira teknologi ini kalau diaplikasikan dalam bisnis itu seperti apa, kayak gitu. Jadi mereka lebih agak balance gitu ya. Tapi itu tadi akhirnya jadinya agak-agak banci kalau kata anak teknik industri sendiri gitu ya. Nggak, dia bilang dosen ya, by the way. Ini yang bilang dosen, dia bilang bahwa kita tuh dibilang ngerti teknik yang nggak ngerti-ngerti banget gitu ya, compare sama anak teknik yang bener-bener creating a machine gitu kan ya. Tapi on the other hand juga dibilang ngerti bisnis juga pasti kalah sama anak-anak yang dari FBA gitu kan. Jadi tapi mereka tengah-tengah gitu ya. Jadi ya itulah, kalau misalnya kalian mau collab gitu sama anak yang ngerti teknik dan ngerti bisnis, bisa sama anak teknik industri. Oke, balik lagi. Nah jadi teman-teman, saya mau ingetin lagi ya bahwa case ini memang ya punyanya anak teknik industri. Secara flowchart beda nggak? Apa coba yang beda, yang kerasa banget bedanya? Apa? Ya start sama finishnya nggak ada gitu kan ya. Oke, apalagi? Di mananya tuh? Di gambar flowchartnya? Oh oke. Mereka cuma belajar sistem doang, kayak gitu doang ya. Oke, ada lagi? Apa coba? Simbol-simbolnya ya, simbol-simbolnya juga beda gitu kan ya. Nah sebenarnya sih ada the first time ya teman-teman ya, saya sih berharapnya gitu ya, kalian itu namanya mengkritis, yang saya minta tuh kalian bisa sampai bikin flowchart ini ulang sesuai dengan akuntansi itu seperti apa. Sebenarnya harapannya itu sampai ke titik itu. Ya, memang kayaknya bisa komentarin aja kok, kayaknya udah cukup oke gitu ya jadinya ya. Saya pernah ngalamin yang angkatan yang niat banget itu tuh angkatannya zamannya PDK. Berarti berapa tahun? 2 tahun yang lalu ya. Patricia, you know nggak? Ya itu ada anaknya Pak Greg juga ya. Itu dan kebetulan yang presentasi itu anaknya Pak Greg itu sendiri. Ya you know lah ya, dia bener-bener niat banget sampai bikinin flowchart ulang gitu. Seharusnya seperti ini loh yang tepat kayak gitu. Sebenarnya arah harapannya itu ke situ. Saya udah bilang gitu ya ke teman-teman bahwa minggu kemarin saya minta kalian itu udah tua ya sekarang ya, udah tua, level analisisnya ditingkatin, dalam artian ini tadi. Jadi ketika ngeliat sesuatu itu jangan mudah percaya gitu ya. Nah kadang saya paham teman-teman tuh kadang ada rasa takut. Ini kan udah paper ya nggak sih? Ini penulis udah dipublikasikan di sebuah jurnal, masa saya mau jelek-jelekin? Kan ini kan udah benar gitu. Kadang tuh teman-teman ada pikiran seperti itu. Iya nggak? Ada yang berpikir demikian nggak? Ngerasa kayak itu udah bagus kan, udah dipublikasikan di jurnal. Masa saya mau komentarin lagi, siapa saya gitu mau komentarin? Ada yang punya perasaan gitu nggak sih ketika mau ngomentarin? Nah, tolong dibuang teman-teman ya perasaan seperti itu. Ketika saya minta kalian mengkritisi, ya kalian kritisilah gitu. Jadi di dunia ini seperti yang saya bilang nggak ada kebenaran teman-teman ya. Mau kayak dia udah dipublikasikan, kalian tuh berhak sekali untuk ngata-ngatain dia gitu ya. Tapi yang ngata-ngatain itu secara benar ya, dalam artian kalian bikin paper lagi ngata-ngatain yang ini gitu. Tapi dengan ya kalian kasih tahu apa yang cacat dari yang sebelumnya, lalu yang baik itu seperti apa, seperti itu. Jadi jangan takut gitu, karena kalau nggak salah tahun yang lalu kalau nggak salah emang ada teman yang bilang
Ada temen yang mahasiswa gitu yang bilang, lah Bu ini kan udah dipublikasikan, Bu masa masih salah gitu kan? Ya masalahnya kan gimana ya? Kan tergantung perspektif yang lihat ya. Ya mungkin ini oke menurut anak teknik industri, tapi bagi kita anak akuntansi banyak cacatnya kan. Nah itu yang sebenarnya saya pengen kalian itu dalamnya di situ, gitu ya. Harapannya sih seperti itu. Oke, ini baru pembukaan aja gitu ya, kita kenalan. Nah, materi hari ini teman-teman, kalian tahu nggak materi hari ini apa judulnya? Aslinya. Oke, Transaction Processing System and Financial Reporting Overview gitu ya. Ada yang udah baca bukunya, materinya ini tentang apa? Nggak lihat buku ya. Kalau kalian tahu baca materinya, itu bentar deh. Oke, itu bahas tentang ini. Jadi transaction reporting system, ya kan? Jadi kan materi hari ini teman-teman itu kan transaction processing system and financial reporting system overview. Jadi overviewnya dari sistem pemrosesan transaksi sama financial reporting system. Transaction processing system itu apa sih? Apa coba? Transaction processing system itu apa? Bagaimana kita mengolah data, mengolah transaksi menjadi data yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, intinya kita mau mengolah transaksi gitu kan ya. Biasanya kita bahas itu di dalam apa? Membahas transaksi processing system itu dalam apa biasanya? Waktu zaman SIA. Betul. Ketika kita bicara transaction processing system itu tuh ya dalam revenue cycle, expenditure cycle, apalagi production cycle, ya kan intinya adalah kalian lagi mau membahas bagaimana perusahaan itu memproses transaksi. Oke. Nah jadi sebenarnya materi hari ini teman-teman itu tuh agak apa ya, agak cuma ngulang doang sebenarnya, memang ngulang materi SIA gitu kan ya, dalam artian ya kan kita kan lagi mau audit sistem nih ya kan, mata kuliah kita kan audit sistem informasi ya, kita kan pasti kan harus balik lagi ke apa ya balik lagi gitu ya soal transaksi processing system itu seperti apa gitu. Nanti sebenarnya after UTS kalian ada tuh materi khusus tentang mengaudit revenue cycle, mengaudit expenditure cycle tuh ada sendiri sebenarnya. Jadi hari ini tuh memang hanya overview aja, jadi biar kalian ingat gitu lah ya, bahwa memang pembahasan kita hari ini adalah ya ini kita akan mengingat kembali gitu ya, bahwa di dalam sebuah perusahaan gitu ya pasti dia itu akan memproses transaksi. Nah di mana transaksi processing system itu ya digambarkan dari secara umum tiga siklus besar ini gitu ya. Ada revenue cycle gitu kan. Revenue cycle berarti bahas apa tuh? Revenue cycle berarti bahas apa? Terima duit ya. Oke, transaction processing system berarti bahas tentang revenue cycle, gimana perusahaan tuh dapat duit gitu kan. Oke, terus kemudian ada expenditure cycle, itu apa? Oke, pembelian kan, pembelian atau keluar uang, expenditure. Oke, di mana expenditure cycle ini bisa dalam kita ngeluarin duit kan, basically kan expenditure kan pengeluaran ya, bisa dalam bentuk kalian ngeluarin duit buat beli sesuatu, bisa buat beli persediaan gitu ya, beli bahan baku misalnya, bisa juga beli aset tetap, ya nggak? Ya kan, bisa beli mobil, beli apapun. Begitupun juga kalian ngeluarin duit buat bayar gaji sebenarnya, ya nggak sih? Cuma memang biasanya kalau payroll itu kalian pisah sendiri, ya kan? Zaman-zaman SIA dipisah nggak waktu itu belajarnya? Dipisah kan ya, tapi sebenarnya basically itu kan ya expenditure cycle. Nah, ketika kita bicara transaction processing system ya sebenarnya kita bahas dua ini. Gimana kita terima duit, gimana kita ngeluarin duit gitu kan? Terima uang, keluar uang.
kayak gitu. Ditambah kalau misalnya dia manufaktur, maka ada conversion cycle gitu kan, atau mungkin kalau kita kenal zaman dulu namanya production cycle. Oke, ada 3 ini gitu ya. Jadi ada revenue cycle, duit masuk dari customer, lalu kemudian duitnya kita beliin sesuatu gitu ya. Kita beli sesuatu jadi dalam bentuk labor, materials, pabrik, lalu kita konversi ya kan, kita proses jadi finish goodnya kita kasih ke customer. Nah itu sebenarnya kita bahas transaction processing system gitu. Nah, saya rasa teman-teman udah pada jago ya untuk siklus-siklus ini. Dulu proyeksiannya lancar? Bagus ya. Ya, nah berarti kalau misalnya kalian lagi membahas revenue cycle, expenditure cycle, berarti kalian sedang membahas namanya transaction processing system. Bagaimana perusahaan memproses transaksinya dia. Gitu. Oke, nah terus untuk hari ini kalian membahas di kasusnya perusahaan apa tuh? Clothing store berarti kan ya. Nah kalau clothing store, flowchart yang dibahas ada apa aja di sana? Ada revenue sama expenditure aja kan, nggak ada conversion cycle-nya. Kenapa nggak ada conversion cycle-nya? Karena dia selling company ya. Ini basic banget teman-teman ya. Kalau misalnya siklus perusahaan itu basically ya revenue expenditure sebenarnya gitu kan. Cuma kalau misalnya memang dia manufaktur, dia ada conversion cycle. Ini doang ya teman-teman ya, ketika saya tanyain kompre, karena teman-teman tuh masih pada suka bingung. Dia cuma hafalan doang gitu kan. Ayo sebutkan siklus bisnis perusahaan, disebutin tuh semuanya kan, disebutin. Terus kemudian, oke, apakah semua perusahaan ini punya semua siklus ini? Iya punya Bu. Itu lagi kompre ya teman-teman. Saya kalau kompre itu nanya nggak susah-susah. Cuma nanya gini doang. Saya rasa kalau teman-teman yang mungkin emang udah IP-nya 4, oke lah itu mungkin pertanyaannya apa sih nanya kayak gini doang gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk yang kadang masuk kadang enggak gitu, kadang ilmunya kan kepotong-potong ya kan. Nah ini nih saya mau ngingetin lagi teman-teman ya, bahwa nggak semua perusahaan itu siklusnya sama, tergantung dari jenis bisnis perusahaannya gitu kan ya. Bahwa itu tadi kayak misalnya contohnya di contoh case kita adalah kita pakai clothing store, otomatis kita nggak punya production cycle, kita nggak punya conversion cycle ini gitu kan ya. Oke, itu transaction processing system. Oke. Nah. Terus nanti habis itu kita bakal bahas soal financial reporting ya, tapi ini nanti dulu aja deh. Saya balik lagi ke case-nya. Oke, case-nya adalah clothing store teman-teman ya. Kalian notice nggak dalam bayangan kalian clothing store itu kayak gimana sih? Clothing store itu apa sih? Contohnya apa deh di dunia nyata? Apa? Apa dulu? Apa? Hah? Matahari. Oke, kamu ada berapa? Oh, matahari. Kamu berapa tadi? Uniqlo. Oke, Uniqlo. Uniqlo ada produksinya. Oke, matahari gitu mungkin dalam otak kalian gitu ya. Dia retailing gitu ya. Tapi di sini dibilang nggak kalau perusahaan ini basically pemrosesannya gimana? Cara memproses transaksi dia gimana? Manual apa terkomputer? Manual. Kira-kira apa coba clothing store yang masih manual? Drifting. Thrifting? Pasar atom, betul. Aku juga bilang, ini tuh kan di Jakarta ya, ini kayaknya di Tanah Abang deh kayaknya gitu ya. Oke, jadi kalau kalian lagi nerima case-case kayak gini teman-teman, jangan lupa kalian kontekstualkan ya. Ini sebenarnya kayak apa sih gitu, kayak kalian bayangin aja gitu kan, ini tuh seperti apa gitu ya. Oke, mungkin kayak lagi ya, mungkin tadi di Pasar Atom gitu ya, kalau di Surabaya gitu, atau di Jakarta mungkin di Tanah Abang gitu kan ya. Kita juga nganggapnya gitu ya, ada clothing store, dia nggak memproduksi tapi dia cuma kulaan dan jualan. Ya
ya seperti itu gitu kan, berarti konteksnya seperti itu. Nah biasanya kalau yang kalian kasih di ChatGPT kayak gini, ChatGPT bingung tuh, dia nggak bisa tuh mengkontekstualisasikannya gitu ya, ini seperti apa, dia langsung analisis aja, kadang lupa sama konteksnya itu seperti apa. Oke, nah di penelitian ini teman-teman ya, di penelitian ini dia analisis pertama-tama kan, dia mengidentifikasi proses bisnisnya ya, sebelumnya manual, ini ada apa namanya expenditure cycle-nya, ini ada revenue cycle-nya, lalu kemudian dia analisis masalahnya apa, sampai akhirnya dia ngedesain, ya kan, ngedesain sistem yang tepat untuk company itu seperti apa. Oke, by the way teman-teman, penelitian kayak gini tuh nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya kalian ya nih, kalian udah semester tua ya, kalau kalian tertarik, kalian juga boleh nih bikin penelitian kayak gini. Harusnya gampang kan? Kalau nggak salah dari saya ngajar ini ada tuh mahasiswa yang tertarik gitu ya, yang bilang, Bu saya mau neliti kayak expression gitu. Jadi dalam artian ya udah simple aja, dia cuma tinggal kalian ngambil case study, ya mungkin perusahaan yang kalian tahu di sekitar kalian gitu ya, kalian lihat mungkin prosesnya masih manual, lalu kalian bikin, kasih rekomendasi kalau terkomputerisasi seperti apa, database-nya seperti apa dan lain sebagainya. Gampang ya harusnya ya, cepet lulus tuh itu harusnya ya. Itu mungkin bagi kalian yang tertarik sama persistem-sisteman, nah ini juga bisa jadi bentuk penelitian kalian juga gitu. Nah terus kemudian teman-teman, seperti biasa namanya manusia bikin pasti nggak sempurna ya kan, makanya di sini saya minta kalian mengomentari. Nah misalnya kayak ini, dia, oke, ini saya langsung expenditure gitu ya. Oke, expenditure. Di sini startnya berarti dari apa nih expenditure? Dia nggak ada start ya. Tadi sudah dikomentarin sama siapa, MP ya, bilang ya. Kalau ini nggak, beda nih sama kita. Kalau kita di akuntansi namanya bikin flowchart ya pasti harus ada start sama end gitu kan ya. Ya itu bagus. Kayak gini kan kita jadi bingung. Mulainya dari mana? Ya oke lah gitu. Maksudnya mulai dari paling kiri, apakah mulai dari sini kan gak jelas juga kan. Jadi ya oke lah, kita mulai dari sini, kita paham. Oke, procurement cek stok data, lalu kemudian dia langsung bikin data procurement. Menurut kalian ini tepat atau enggak? Ada yang mau komentarin? Decision gimana? Gimana? Oke, nggak ada decision di sini ya. Jadi kayaknya ini flowchart kayaknya too good to be true ya nggak sih? Kayak seakan-akan tuh semua akan berjalan sesuai dengan sesuai dengan seharusnya aja gitu ya. Padahal jangan lupa teman-teman ya, kalau kalian lagi bikin flowchart, bikin SOP, bikin apapun, kalian harus berpikir worst skenario-nya seperti apa. Ya kan? Maksudnya ya nggak cuma worst skenario, tapi sesimpel nggak usah sampai worst skenario, tapi kayak kan nggak semuanya akan selalu kita nggak selalu stoknya oke atau enggak gitu, kita kan nggak tahu. Ini seakan-akan kan kalau kita lihat ini ya, semua orang yang cek stok data, after dia cek maka dia akan beli, kan nggak gitu ceritanya kan, pasti kan ada titik mau beli atau enggak. Iya apa enggak? Oke, apakah itu cukup? Kayak katanya siapa namanya? Oh Amel, kok Amel sama Caca tuh beda deh, Kalista ya? Siapa? Aku kok so kenal banget ya manggilnya Caca. Oke, Bapak Kalista gitu ya, bedanya mana nggak tahu. Oke, katanya Amel, harusnya ada nih mengecek apa tadi kata-kata kamu? Decisionnya apa? Isinya kata-katanya? Oke, perlu atau enggak untuk beli. Lalu kalau perlu, oke. Setuju sama apa katanya Amel? Setuju? Ada yang kurang nggak kira-kira? Coba. Amel bilang after check stock data, terus kemudian langsung decision. Oke, berarti cek stok data misalnya, berarti kalau misalnya aku pakai cara berpikir Amel ya, let's say ini aku langsung pakai gampang, aku H&M deh.
Oh jangan, H&M itu merusak lingkungan. Uniqlo. Oke. Iya nggak ya? Tahu kan ya beritanya ya, H&M buang sampah. Kamu tahu nggak kalau misalnya H&M itu dia nerima sampah produknya dia, tahu nggak? Kan kalau misalnya kita punya baju H&M kita bisa balikin ke dia kan. Tapi terus sama H&M dibuang ke laut. Gila banget itu brand. Saya sih cuma pecinta H&M ya, tapi tahu itu berita langsung kayak gak mau pakai lagi, sebel banget. Oke, balik lagi ya. Misalnya saya ini Uniqlo. Uniqlo cek stok data. Misalnya let's say kaos warna biru, ya kan? Ada kaos kan, tahu kan di Uniqlo kan kaosnya warna-warni, ya kan? Kaosnya macam-macam, ada warna-warni. Lalu programmernya ngecek stok data. Terus kemudian barangnya habis gitu. Apakah langsung make procurement data? Langsung make procurement? Iya, ngapain nanya ke warehouse-nya? Oke, saya nggak perlu ya, kan udah ada warehouse-nya. Oke, kita langsung balik lagi ke konteks. Perlu nggak? Oke, tadi kaosnya Uniqlo warna-warni. Terus sekarang saya mau nanya, misalnya Uniqlo kadang punya seasonal apa namanya, baju ya, misalnya Chinese New Year gitu misalnya, baju Muslim gitu, atau enggak kan lagi Ramadan, baju Muslim gitu misalnya, barangnya habis. Bentuknya misalnya atau enggak ya oke lah, bunga-bunga gitu ya, bunga-bunga gitu, barangnya habis. Atau enggak baju limited edition. Apakah semua barang yang habis maka harus dibeli? Ya. Tapi kalau misalnya kalian bikin flowchartnya begitu, yang tadi dibilang sama Kalista, kalau misalnya after cek stok data, halo. Humanize the Oke, saya gambarin aja biar nggak bingung ya. Kan tadi kan katanya kan di sini ya procurement. Oke, cek stok data. Terus kemudian oke lah ya, ceknya ke database gitu lah ya. Oke, cek database. Terus kemudian kan habis itu kan kalian langsung bikin decision. Ya nggak, decisionnya apa tadi? Order tanda tanya. Terus kemudian yes atau enggak no gitu kan. Kalau no ya udah nggak usah gitu kan ya. Udah selesai. Kalau misalnya ini berarti lanjut beli. Oke, tadi misalnya ada kasus baju Muslim Ramadan gitu kan. Oke, bajunya ini habis. Ini posisi udah di akhir Ramadan. Bajunya ini habis. Apakah kemudian procurement harus pulaan baju yang sama? Ini udah di akhir Ramadan loh ya. Ya kan? Nah, tapi ini by the way ya teman, kalau menurut saya Amel itu udah bagus. Karena dia pakai kata-kata di order. Bukan masalah quantity habis atau enggak. Ya kan? Karena kan kalau misalnya di order atau enggak berarti kan ada faktor kualitatif lain. Ya nggak sih? Jadi bukan karena ngelihat data ini maka kita langsung beli. Nah, bisa aja di sini akhirnya procurement itu harusnya nggak cuma ngambil data di sini, tapi juga mungkin dia tanya orang sales atau mungkin orang riset atau apapun. Paham nggak sih? Nah, ini teman-teman, ya, mungkin saya agak ribet jadinya ya. Mungkin mohon maaf kalau saya mungkin agak ribet gitu di mata kalian, akan sibuk itu doang dipermasalahkan. Tapi intinya adalah SOP itu menentukan bagaimana cara bekerja orang lain. Ingat ya, kalau kita lagi bikin SOP, kita kan sama aja kan nyuruh orang lain. SOP itu apa sih sebenarnya esensinya? Kita mau nyuruh orang lain tapi kita nggak ngomong. Iya kan? Kita harus menganggap bahwa orang yang baca punya kita tuh ngerti apa mau kita. Nah, kalau misalnya kita itu bikin SOP-nya nggak tepat, kayak misalnya di tempat ini ya, dia bilang seakan-akan ketika dia cek stok data maka dia harus procurement. Akhirnya itu tadi, kalau barangnya itu barang seasonal, seakan-akan semua barang seasonal andaikan habis harus beli lagi, kan nggak gitu ceritanya. Masa iya bajunya apa namanya? Mungkin kalau Uniqlo agak susah sih ya, karena mungkin Uniqlo bajunya kan agak sama gitu ya barangnya ya, mungkin kayak Zara gitu ya, kan Zara kan
dia ada desain tren-tren terkini gitu kan ya, tren-tren terkini. Nah itu yang perlu kalian definisikan. Kalian ini di posisi kalian sebagai Uniqlo atau kalian sebagai Zara yang dia itu memang sangat memikirkan tren atau style. Atau mungkin jangan-jangan clothing store-nya ini clothing dan bentuk jualan celana dalam misalnya, yang dia nggak ada nggak ada style atau apapun gitu kan, karena ya udah kulaan itu aja. Nah intinya teman-teman, saya sampaikan, kalau kalian saya minta analisis seperti ini, tolong berpikirnya sampai sedalam itu. Konteksnya itu apa dulu? Oke, jadi titik reordernya itu tuh apa? Apakah semua reorder itu harus dari quantity itu 0? Karena kan kalau kalian selama ini belajar, pasti kan selalu mikir namanya kita belanja itu adalah kalau kuantitinya sampai mencapai titik IOQ gitu kan ya. Itu maka kita belanja lagi. Nah pertanyaannya, kalau di clothing store apakah ini akan sama? Pasti akan beda, maka IOQ-nya itu jadi nggak berlaku lagi. Hukum IOQ yang kalian pelajari di akuntansi manajemen itu udah nggak berlaku lagi. Itu namanya kalian belajar pakai konteks ya. Nah itu pun juga beda-beda. Clothing store-nya clothing store apa dulu? Kalau misalnya mungkin Uniqlo yang dia kaos yang selalu ada, yang bentuknya itu terus, mungkin iya bisa pakai IOQ. Tapi kalau misalnya kayak Uniqlo yang ada limited edition tertentu atau Zara yang punya fashion trend tertentu, itu kan jadi nggak bisa dipakai konsep IOQ-nya gitu. Nah itu yang harus kalian pikirkan ketika kalian lagi bikin sebuah analisis expenditure cycle ya di clothing store gitu. Sampai sini pertanyaan teman-teman? Oke, minggu depan tolong analisisnya sampai segininya ya. Jadi kalian harus mengasumsikan database itu database apa. Apakah kalian mau mengasumsikan sebagai sebuah clothing store yang memang yang banyak banyak variasinya, kayak Matahari itu kan variasinya lebih gila lagi ya. Tapi by the way Matahari itu konsepnya konsinyasi ya. Dia nggak orang nitip, bukan Matahari kulaan. Matahari nggak kulaan. Matahari cuma dititipin doang barang sama brand-brand kayak gitu. Nah jadi kalian harus definisikan, karena kan nggak jelas kan, ini kan ekspor kan nggak tahu. Clothing store aja itu banyak banget jenisnya. Clothing store yang bergerak seperti apa gitu. Itu yang perlu kalian pikirin. Nah kadang tuh ya anak akuntansi, karena mungkin kalian mikir dulu zaman SMA anak akuntansi ya udah kan itu doang ilmunya ya. Ya udah pokoknya ngikutin standar, ya udah hidupku selesai gitu kan. Padahal walaupun ngikutin standar pun kan juga ada dibagi bermacam-macam lagi. Kalau konteksnya perusahaan minyak gas, oil and gas, itu gimana? Itu kan udah beda lagi tuh. Nah itu yang saya minta teman-teman ketika sudah tua seperti ini gitu ya, di tahun ketiga mulailah belajar pakai konteks. Jadi membedakan bahwa treatment satu sama treatment lain itu akan beda-beda. Makanya nggak ada kebenaran di sini. Karena benar atau enggak itu tergantung dari perspektif mana yang kamu pakai. Oke, ada komentar? Oke, ini macam-macam ya. By the way, saya baru sadar tadi yang yang kalian debatin ya, Mas, yang tadi ditanyain sama Julio. Yang tadi yang presentasi kayaknya ngambil dari sini ya kata-katanya ya. Mana ya? Bentar. Ini. Sistem user identification, bahwa procurement department itu inventory control, ya kan? Mengontrol persediaan. Jadi ingat ya teman-teman, jangan terima mentah-mentah apa yang dibilang sama paper. Ingat ini anak informasi, anak teknik industri. Nah itu dia kerennya kita kan. Kalau kita kan nggak bisa nih terima enak aja procurement, kamu ngontrol inventory itu ranahnya warehouse. Kamu bagian beli aja gitu kan. Kamu cuma bisa melihat doang. Kamu nggak bisa mengkontrol gitu kan. Nah itu seperti ini juga harus kalian kritisin. Terus tadi juga ya masalah online, tadi ya bagus banget pertanyaannya, bahwa kan tadi dibilang ya di sini kalau perusahaan ini juga jualan online. Nah kalau jualan online, kenapa perlu catnya disatukan? Nah itu kan juga pertanyaan. Nah nanti teman-teman yang presentasi minggu depan, kalian tentuin ya
gimana gitu ibaratnya, itu bentukannya akan jadi seperti apa dan lain sebagainya, itu harus detail. Oke, mungkin ini udah dari case-nya. Ada lagi teman-teman? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya balik lagi ya ke materi hari ini, bahwa materi kita hari ini sebenarnya ngulang SIA doang, Transaction Process and Financial Reporting System. Tadi saya sudah sedikit ya bahas yang namanya Transaction Process System itu apa. Makanya hari ini kita bahas ini lagi gitu ya, karena memang ketika kita bicara Transaction Process System, ya kita bahas revenue cycle, expenditure cycle, sama production cycle gitu. Nah, kalau kalian lihat bukunya, di buku itu belajar tentang apa ya, ntar bakal belajar tentang bentuk-bentukannya itu seperti apa lah, bentuk-bentukan dari apa namanya flowchart gitu-gitu. Saya rasa teman-teman udah pada lulus semua ya, jadi saya udah nggak perlu ngulangin lagi. Nah, oke. Saya lupa, kayaknya kalau nggak salah angkatan kalian itu belum dapat financial reporting cycle ya? Udah belum ya? Belum ya? Oke, berarti saya perlu bahas kali ini karena yang adik-adik kalian itu udah masuk tuh financial reporting cycle. Oke, saya mau tanya sama kalian sekarang. Lulus semua nggak? Lulus, nilainya bagus? Oh, bagus, dapat A semua nih kayaknya ya. Ini jelek AB kayaknya ya. Oke, saya mau tanya sama kalian, revenue cycle. Oke, dulu belajar kan. Saya mau nanya, akhir dari revenue cycle itu apa? Apa? Pay cash. Oke. Ada yang berpendapat lain? Apa sih pay cash? Oh, nerima receive cash. Sorry, receive cash. Terima duit. Apakah itu selesai? Apa? Sampai duitnya disimpan di gudang, di bank. Sampai duit disimpan di bank, itu selesai? Revenue cycle akhirnya adalah menerima duit lalu duitnya disimpan. Mencatat kasnya yang diterima, iya nggak sih? Oke, sekarang saya mau nanya sama kalian deh. Ini saya kasih kisi-kisi kompre aja kali ya. Pokoknya kompre kalau sama saya harus lulus ya, janji ya. Janji ya. Oke, ini saya kasih kisi-kisi kompre saya nih ya. Oke. SIA itu tujuannya apa sih? Accounting Information System, tujuannya apa? Apakah harus terkomputerisasi? Apa? Mengumpulkan, menyimpan, dan memproses, terus data akuntansi. Udah selesai? Itu SIA-nya. Tujuannya apa? Goalnya, saya nanya tujuannya. Oke, betul. SIA itu kan mengumpulkan apa tadi? Menyimpan sama proses. Ngapain gua ngelakuin ini coba? Oke, tujuannya apa? Gimana cara yang ngambil keputusan dari sini? Nah, jangan lupa SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Berarti tujuannya SIA apa? Menghasilkan informasi kan? Untuk mengambil keputusan gitu kan? Oke, menghasilkan informasi gimana nanti dia untuk ngambil keputusan. Nah, hal kayak gini nih kalau lagi saya tanyain di kompre, waduh, yang lulus sedikit sekali, tau gak sih? Terus sampai mikir, bisa-bisanya ya anak itu ngambil mata kuliah SIA sampai ASI tapi lupa kalau SIA itu gunanya ngapain. Jadi selama ini kayaknya cuma bisa jawab soal doang tapi nggak tahu esensinya itu apa gitu ya.
Nah, ini ya teman-teman saya mau ngingetin kalian ya, bahwa SIA itu tujuannya kan menghasilkan informasi. Iya nggak? Nah, begitu pun juga revenue cycle. Revenue cycle itu tujuannya kan berarti kan pada akhirnya kita akan menghasilkan informasi kan. Berarti akhir dari revenue cycle itu apa? Tadi udah dibilang sama Patrick ya. Apa tadi? Akhir dari revenue cycle? Mencatat kan? Mencatat transaksi ini. Iya nggak sih? Kita mencatat transaksi ini. Biasanya kalau misalnya orang akuntansi nyatetnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk jurnal. Berarti jurnal bentuknya gimana tuh? Nerima duit gitu ya. Terus kreditnya sales kan. Sebenarnya kan tujuannya kita mau ini doang nggak sih? Iya nggak? Belajar revenue cycle susah-susah. Tujuannya kan buat bikin jurnal ini nggak sih? Iya nggak sih? Oke. Sekarang expenditure cycle saya nanya. Akhir dari revenue expenditure cycle apa? Mencatat kalau barang keluar, betul barang keluar, terus kemudian barang keluar. Barang masuk. Kok gue jadi ngikutin juga barang masuk ini diterima kan? Berarti akhirnya gimana? Informasiin kalau duit keluar gitu kan, kasarnya masuk kita main duit aja deh, walaupun pasti ada akun payable lalala lah ya, udah lupakan ntar aja itu. Terus kemudian kita beli barang kan, tapi nggak mesti barang kan, bisa inventory, bisa fixed asset, iya nggak? Bisa juga apa? Kalau misalnya HR, salary expense berarti kan, ya atau expense ya, expense secara umum, expense. Iya nggak sih? Kan kalau conversion cycle, ya udah dia mengkonversi aja lah ya. Berarti kalau dia dari, let's say dari raw material gitu ya, dari raw material terus jadi work in process sampai akhirnya jadi finish good lah ya intinya. Oke, finish goods. Ini nggak sih sebenarnya esensi dari kalian belajar SIA? Ya kan? Jadi ibaratnya tuh kalian waktu PA1 belajar jurnal-jurnal. Lalu kemudian di SIA kalian belajar ini jurnal ceritanya gimana sih bisa muncul gitu kan. Lalu belajar tuh ribet-ribet flowchart dan lain-lain, muncullah ini, balik lagi sebenarnya. Oke, apakah ini sudah selesai tugasnya seorang akuntan? Belum. Apanya belum? Laporan. Bikin laporan kan? Bahkan kalau kalian sampai belajar AKL di konsolidasi, waduh diapa-apain lah ya, udah tuh holding dan lain-lain gitu ya. Nah teman-teman, ini yang saya tuh connecting the dots gitu ya, semua yang kalian pelajari selama ini. Kalian udah belajar punya cycle, conversion cycle, hasilnya cuma jurnal. Padahal jurnal itu adalah, kalau di akuntansi adalah apa? Di dalam akuntansi, jurnal itu adalah apa? Awal atau akhir? Adalah awal kan? Iya nggak sih? Jadi kalau kalian cuma belajar siklus-siklus doang kan sebenarnya kalian belum selesai gitu kan ya. Nah inilah makanya teman-teman kalian juga perlu belajar namanya financial reporting prosesnya, financial reporting cycle-nya itu seperti apa gitu ya gambarannya ya. Nah di sini udah digambarin gitu ya. Mungkin saya bakal gambarin ulang bahwa secara umum ya ketika kita bicara financial reporting cycle itu ya sama aja kita lagi bahas tentang siklus akuntansi. Masih ingat siklus akuntansi? Oke, siklus akuntansi berawal dari apa? Transaksi ya kan? Oke, ada transaksi. Habis ada transaksi itu dicatat di jurnal. Habis itu habis dari jurnal buku besar. Buku besar bahasa Inggrisnya apa? General ledger ya, GL. Terus kemudian apa? Neraca saldo. Bahasa Inggrisnya apa? Trial balance. Terus adjusting jurnal. Oke, berarti yang ini masih unadjusted ya. Yang ini unadjusted. Terus kemudian kalian bikin adjusting jurnal. Dari adjusting jurnal jadi adjusted trial balance TB. Terus
Terus kemudian jadi laporan keuangan. Oke. Gini doang nggak sih? Oke lah, walaupun habisnya ini mungkin ada proses-prosesnya ya, proses closing dan lain-lain. Oke, secara umum tuh kan kayak gini ya. Barulah kalian selesai nggak sih? Dimana nanti laporan keuangan ini akan diberikan ke pengambil keputusan kan? Oke, sekarang saya nanya, akhirnya tujuan siang tercapai nggak? Tercapai nggak? Tercapai ya, bahwa kalian mau ngasih informasi ke pengambil keputusan. Dari kalian nyatot-nyatot itu ya semuanya, lalu sampai akhirnya kalian melaporkan laporan keuangan ini ya ke decision maker, kepada para pengambil keputusan. Oke, nah satu hal teman-teman yang perlu kalian pahami gitu ya dari siklus ini, ketika kita bicara transaksi sampai jadi jurnal, ini ya, ini kita bicara yang namanya transaction processing system. Dimana kalau orang lakuin pencatatan transaksi itu terjadi setiap hari ya Bang nggak? Nah, makanya transaksi atau jadi jurnal itu tuh dilakukan secara daily, harian banget gitu kan ya. Lalu kemudian dari sini masuk ke general ledger. Nah disinilah masuk ke general ledger. Kalau misalnya dia prosesnya batch gitu ya, maka dia akan dilakukan secara periodik. Nah, kita bilang ini namanya GL system. Terus kemudian barulah setelah itu nanti kita bikin financial reportingnya. Dimana kalau bikin financial reporting itu, apakah kalian bikin laporan itu setiap hari? Bikin laporan keuangan itu setiap hari atau enggak? Ya kalau sistemnya real time ya biasanya jadi setiap hari gitu kan ya. Tapi basically namanya jadi laporan keuangan itu biasanya kapan sih? Quarterly? Setahun sekali? Ya tergantung periodenya gitu ya. Nanti bilangnya di akhir periode, ya kan, tergantung periode yang mau kalian pakai. Kalian mau bikinnya bulanan atau biasanya kalau Senin bulanan gitu ya, end of period. Nah, yang mau saya tekankan di sini teman-teman ya, ini cuma ngulang doang sebenarnya, bahwa di dalam siklus akuntansi kalau kita bicara bahwa secara sistem dia itu sebenarnya terbagi jadi tiga fase gitu ya. Dimana fase yang pertama itu yang kita lakukan setiap hari, ada transaksi gitu kan ya, ada orang pesen, orang jual, lalala ye, lalu kalian catetin di jurnal. Nah ini dilakukan memang secara rutin. Lalu kemudian masuknya ke GL itu dilakukan periodik. Ya walaupun sistemnya itu mungkin udah real time gitu ya, tapi basically teman-teman pasti akan ada jeda antara jurnal masuk ke buku besar. Kenapa ada jeda? Karena jurnal itu kan banyak sekali ya kan ya. Biasanya masuk ke buku besar gitu kan ya, itu tuh kalau sistemnya nggak bener-bener robust, itu bisa hancur juga itu sistemnya. Kayak gitu. Nah, tapi walaupun memang zaman sekarang pasti real time ya, tapi basically itu sebenarnya ada proses terjeda gitu ya, dari jurnal itu masuk ke GL, ke general ledger. Nah, general ledger ini teman-teman satu hal yang perlu kalian pahami, ini adalah sistem yang sangat penting di dalam sistem akuntansi. Karena basically kalau kita bicara database itu ya GL. Iya apa enggak? Ya masih kita bicara database-nya akuntansi, yaitu dia kita bicara soal GL. Semua data ada di sini. Makanya biasanya kalau kalian ngaudit gitu ya, nah kalau kita masuk ke ranah auditnya, ketika kita mengaudit pasti kita minta narik GL. Kita pengen lihat tuh transaksinya seperti apa. Karena kan di dalam GL itu sudah terdiri atas berbagai macam kumpulan jurnal ya. Gitu. Dan satu hal yang pasti kalian pahami, bayangin ada berapa transaksi ya dalam satu perusahaan, dan bayangin dalam 1 tahun
kalau kalian ngaudit, narik datanya itu seperti apa? Bayang nggak? Itu besar sekali. Itu dia makanya teman-teman orang akuntan juga harus paham bagaimana cara mengelola data. Makanya ada mata kuliah APDB juga gitu ya, gimana kalian kudu pakai udah nggak cuma Excel gitu kan ya, bahkan ya mungkin oke lah mungkin Excel pakai makro gitu kan ya, yang udah lebih robust gitu untuk ngambilin datanya GL gitu. Lalu kemudian dari sini kalian akan masuk ke financial reporting system, dimana namanya bikin laporan keuangan itu tuh nggak setiap hari tapi hanya di akhir periode aja gitu. Nanti apa yang perlu dilakukan, ada penyesuaian atau nggak apa kayak gitu, nah itu bakal dibikin di akhir periode. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Paham ya kalau saya tanya proses pelaporan keuangan ya? Basically sebenarnya siklus akuntansi aja lah yang kalian pelajari zaman-zaman di PA. Cuma jangan lupa kalau sebenarnya dia itu dibagi jadi 3 fase gitu ya, bahwa ya nggak langsung semuanya itu ya, walaupun memang kalau real time memang basically akan jadi langsung sampai akhir, tapi secara umum dia itu secara sistem akan berdiri sendiri. Ada 3 fase. Nah mungkin memang ada kekurangan gitu ya di angkatan kalian ini kan SIA cuma 1 kali. Kalau kalian tahu ya ini buat spill aja gitu ya, mulai dari angkatan 2025 itu tuh nanti SIA itu akan ada 2, ada SIA 1, SIA 2. Dimana SIA 1 itu hanya untuk manual, SIA 2 itu untuk yang terkomputerisasi. Makanya tadi ketika si Patrick ya bilang kalau SIA itu terkomputerisasi, itu salah. SIA itu bahkan ada SIA yang manual, ada SIA yang terkomputerisasi gitu ya. Jadi SIA kan sebenarnya kan tujuannya cuma bikin menginformasikan doang kan, menghasilkan informasi. Yang selama ini kalian pelajari sebenarnya kalian cuma belajar di SIA yang manual kan. Yang terkomputerisasi kan sebenarnya masih belum terlalu dalam banget gitu kan ya. Nah nanti itu akan dipisah gimana SIA 1 itu SIA manual, nanti SIA 2 itu tetap terkomputerisasi. Makanya mungkin kalian agak kurang terbiasa tuh sama flowchart yang dikasih sama apa namanya yang tadi dicontoh ya, karena kan itu udah sangat-sangat pakai data banget gitu kan ya. Gimana kalau misalnya dia berinteraksi sama sistem, itu gambarannya seperti apa. Nah itu nanti mulai angkatan 2025 itu seperti itu. By the way sebenarnya kalau di Ubaya, kalau katanya ya sejarahnya itu dulu zaman Pak Aris kuliah itu tuh juga di SIA 1, SIA 2. Cuma zaman kalian entah kenapa direduksi seperti itu. Tapi kalau jujur aja ya, kalau di saya dulu sih SIA cuma 1 doang ya. Jadi memang sebenarnya juga kerasa sih kalau ada miss-nya, memang kalau SIA itu cuma ada 1. Nah basically harusnya ada 2, yang manual gimana dulu, lalu kalian akan belajar tentang komputerisasi seperti apa. Harapannya ya kalau kalian nanti in the future mau bikin sistem sendiri, kalian bisa gitu kan. Like so what gitu, harus pakai sistem yang dibeli di pihak ketiga gitu. Kalau kalian bisa desain sistem yang lebih tepat buat kalian gitu. Oke, sampai sini ada yang bertanya kan? Cepet pulang kalau kayak gini mah, senang saya. Oke, materi saya nggak banyak teman-teman karena basically emang cuma gitu doang. Oh iya, sama satu hal lagi lupa. Nah, mempelajari ini teman-teman tuh sangat penting ya. Mempelajari flowchart itu penting banget, penting banget. Untuk apa? Untuk audit trail. Tahu audit trail? Apa ada audit trail? Jejak audit gitu ya. Ya bahasa Indonesia jejak audit. Jadi agar kalian bisa trace back gitu kan ya. Kalau misalnya ada angka di laporan keuangan, ditulis di situ misalnya ada aset 1 triliun, ada kas 1 triliun, atau ada inventory 1 triliun. Nah kalian harus lihat gitu kan ya, 1 triliun itu di FS kalau ke trial balance gitu ya, itu gimana? Ya kan, apakah angkanya masih sama? Kalau kita tarik lagi mundur ke belakang, di GL-nya apakah juga seperti itu kalau kalian jumlahin? Nah, terus kemudian kalian dari situ nanti akan satu-satu tuh nge-poaching kan di angka-angka yang ada di jurnal voucher, yang ada di general ledger gitu kan. Kalian akan ngecekin apakah itu tepat. Nah, itu pentingnya kalian ngerti flowchart sampai selesai gitu. Jadi nggak cuma sampai revenue cycle dalalala ya, tapi juga harus sampai financial reporting cycle ini. Gitu.
Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, mungkin itu aja dari saya untuk minggu depan. Jangan lupa tugasnya ya, tugasnya masih sama, tapi tolong please lebih galak lagi lah ya sama sama case-nya gitu ya. Jangan terlalu ngerasa itu yang paling benar, nggak. Kalian harus kritisin itu. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Ini yang presentasi yang balikin nanti ya. Siapa yang presentasi tadi? Kita dibalikin ya. Terima kasih. Iya.